Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun sudah menemani saya belajar saham dari awal sampai sekarang. Oke. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share, sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lainnya ya. Oke. Baik, kali ini saya akan coba bahas ceritanya ada chat masuk. Entah ini teman-teman yang di grup dapatnya dari mana. Ini ada chat masuk, Pak tolong saya punya KF Ira Inaf. KF rugi 103 juta, Inaf rugi 60 juta, Ira rugi 122 juta. Total kerugiannya aja sudah mendekati berapa? 300 juta. Gila. Ini sebuah pelajaran buat teman-teman semua, buat kita semua, bahwa seperti yang sering saya bilang, kalau yang sering saya cerita di grup, entah di grup premium ataupun di grup saham, saya sering bilang bahwa kalau saya akan selalu bilang tetap hati-hati. Percaya diri itu kalau di saham itu wajib, karena saat kita sudah menilai secara benar, sudah mengkaji, menganalisis secara benar, maka percaya diri itu wajib. Tapi hati-hati dengan resiko yang ada di bisnis saham, entah teman-teman sebagai seorang investor atau teman-teman sebagai seorang trader, adalah lebih wajib lagi. Percaya dirinya wajib, hati-hatinya lebih wajib lagi, karena saat seseorang sudah kelewat percaya diri, maka pada saat itu sifat hati-hatinya akan memudar, dan itu akan membahayakan buat keselamatan teman-teman di bisnis saham. So keep smart, oke? Kalau saran saya, bolak-balik saya bilang pilih yang under value ya. Saya selalu bilang seperti itu. Pilih yang under value di harga terbaik. Pilih yang fundamentalnya bagus. Pilih yang bagi dividen. Itu sudah 3 kunci yang seharusnya bisa menjadi pengaman teman-teman di bisnis saham. Setelah itu teman-teman lakukan, beli, sudah tinggal tidur. Kalau teman-teman ada aktivitas lain, so kerjakan aktivitas lain teman-teman. Tidak usah hiraukan itu. Tadi saya di grup saya share ya 5 saham watchlist yang menurut saya bagus buat teman-teman. Silakan nanti teman-teman catat sendiri dan nanti teman-teman bedah sendiri ya. Ada saham UNVR, ada saham Keju, KEJU, ada saham TGKA, ada saham HMSP, ada saham MAK. Ini ROE nya tinggi semua. Return on equity 5 saham ini tinggi semua. Entah UNVR, entah Keju, entah TGKA, entah HMSP, entah MAK, MARK. Tapi DR-nya beragam. Kalau DR UNVR banyak kan utangnya utang lancar sih, sebenarnya juga tidak masalah. MAK juga kalau nggak salah utangnya utang lancar, jadi sebenarnya juga nggak masalah. TGKA juga sama. Ini 5 ini bisa teman-teman cermati. Silakan nanti teman-teman cermati ya. Bedah dulu fundamentalnya, cek detailnya di RTI bisnis. Setelah itu teman-teman coba masuklah di harga terbaik teman-teman ya, yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, nanti silakan teman-teman pantau. Balik lagi setelah chat yang itu chat minta tolong karena sudah minus. Jadi kalau saat teman-teman masuk di saham yang sudah rally jauh, sudah naik terlalu tinggi, pada saat seperti itu teman-teman butuh pengaman. Teman-teman nggak boleh melepaskan cut loss sebagai pengaman teman-teman kalau teman-teman masuk di
saham yang sedang naik jauh. Pastikan teman-teman pasang pengamannya, cut loss-nya 5% untuk meminimalisir resiko teman-teman. Tidak seperti ini ceritanya kalau teman-teman pakai cut loss. Oke? Itu yang pertama. Terus kita akan coba tunjukkan kebalikannya. Ini ada salah satu teman. Ini taktiknya pernah saya bedah, taktik one day trading apa namanya, Bos Lipi, saya pernah bedah. Pak Indra Januar, kita coba lihat ya. Beliau ini kebetulan dapat mandat yang lebih, jadi karena mandat baru yang beliau pegang saat ini, beliau tidak bisa untuk apa namanya, mengurusi portonya lagi. Beliau sudah tidak punya waktu untuk ngurusi porto. Kalau yang saya dengar porto dia cuma ada 2, ANTM sama Adro kalau nggak salah. Teman-teman bisa lihat Pak Indra ini masuk pada saat harga ANTM di harga 448, harga Antam sekarang di 2620. Beliau untung berapa? 484%. Ini chatnya beliau. Waktu saya chat, pilih yang undervalue di harga terbaik, beliau jawab, tidur bangun udah mau 500%, klik close lagi, tidur lagi. Kurang ajar. Ini kurang ajar ini. Om Indra kurang ajar ini. Ya, pada kalau melihat ini saya jadi ingat cerita ada orang yang akumulasi beli suatu saham. Jadi beliau sama sekali, ini saya nggak cerita masalah Pak Indra ya, ini ada cerita yang lain lagi, bahwa ada ceritanya orang yang beli saham. Waktu itu dia dikasih bocoran sama orang, beli saham ini sudah undervalue. Jadi dia nggak mikir saham yang lain, intinya kalau ada kelebihan dana dia beli, kelebihan dana dia beli, begitu saja. Nah ceritanya dia meninggal dunia, uang di saham sekitaran ratusan juta. Ya saya kurang tahu tepatnya berapa, tapi ratusan juta nilainya waktu dia membeli saham. Pada saat dia meninggal dunia, si keluarga dikabari sama sekuritas bahwa almarhum mempunyai portofolio saham, nilai portofolio sahamnya sekarang nilainya berapa miliar gitu. Keluarganya kaget karena keluarganya nggak tahu kalau beliau almarhum itu beli saham bertahap seperti itu dan nilainya sekarang sudah miliaran. Apa yang terjadi pada Pak Indra ini, Pak Indra Januar ini, kalau saya melihatnya persis seperti kasus almarhum itu, bahwa iya ternyata pada saatnya kalau orang sudah membeli saham di harga undervalue dan dia cenderung sabar menunggu sampai harganya maksimal, keuntungan yang didapatkan bisa sampai ratusan persen. Dan itu yang sering tidak disadari teman-teman semua, betul nggak? Ya seperti itu kisahnya Pak Indra Januar yang terpaksa tidur tidak ngurusi porto gara-gara tugas baru yang beliau sandang. Dan ceritanya orang lain yang ceritanya nabung saham dan meninggal dunia, keluarganya kaget karena tabungannya sampai miliaran, padahal dulunya cuma ratusan juta. Berarti sudah untung berapa persen? Sudah 1000%. Gila ya. Ya, kita akan coba bedah kenapa sih ANTM sampai seperti itu. Yap, kalau kita coba melihat ANTM itu waktu pas sebelum Januari ke belakang itu kisaran harganya kisaran 800-an, terus gara-gara pandemi ANTM ditekan sampai ke harga 300-an, 348. Pak Indra masuk di 448 pertengahan malah ya. Sesudah pandemi mulai mereda dan harga mulai naik. Oke. Naik tertinggi sempat di harga 3190. Kita coba lihat
secara fundamental, kalau kita mengkaji pada kemampuan laba ANTM, kita mencoba mengkaji pada kemampuan laba ANTM. Teman-teman lihat EPS tahunan dari ANTM tidak pernah stabil. Tahun 2017 ANTM EPS-nya cuma 6 tahunannya, 2018 36, 2019 cuma 8, 2020 sampai 46. Artinya kalau kita mengacu pada EPS tahunan tahun 2020, maka harga ANTM kalau dikalikan 10 cuma 460. Kalau kita mengacu pada tahun 2019, harga ANTM cuma 80 perak. Kalau mengacu tahun 2017 bahkan cuma 60 perak, ya kan? Oke, kalau dari EPS kita tidak bisa menilai bahwa ANTM layak dihargai sekarang. Oke, kita mencoba lihat pada sisi lain. Kita lihat pada sisi fundamentalnya. Teman-teman lihat, asetnya 30 triliun, liability-nya 12 triliun, cash flow-nya lumayan juga 1,12 triliun, net profit-nya cuma 800 miliaran. Sebenarnya masih belum efektif sama sekali antara hasil kinerja dengan modal yang dipunya oleh ANTM. Oke, kita masih belum bisa melihat ini lagi. Kita mencoba lihat lebih lagi lihat ke earningnya. Dividen per share-nya cuma 2,82. Artinya kalau kita mengacu pada harga sekarang, dividennya kurang dari 1%. Oke, kita ke BVPS-nya saja. Teman-teman lihat, BVPS-nya di 788. Artinya sampai sekarang perusahaan masih belum bisa efektif menggunakan modal yang mereka punya untuk mencetak laba. Ini artinya perusahaan sebetulnya belum pada kondisi optimal dalam kinerja bisnisnya. Oke, ini makanya kemarin pada harga 400 ke bawah asing borong gede-gedean saham Antam. Karena apa? Kalau mengacu ke BVPS, maka Antam wajarnya dihargai di harga 788. Padahal asing mengkoleksi di harga 400 ke bawah. Bayangin, gila nggak? Berapa yang didapat asing? Oke, kita coba lihat yang lain. Kita coba lihat keuangan perusahaan ANTM. DR-nya 63, cash ratio-nya 83. Ini perusahaan sehat sebetulnya. Ini juga yang kemarin saya juga nggak pantau sama sekali. Sebetulnya ANTM perusahaan sehat, cuma ANTM memang perusahaan yang masih belum optimal untuk mencetak laba berdasarkan modal yang dia punya. Artinya kalau perusahaan sehat belum optimal, kita cuma menunggu perusahaan untuk optimal. Kalau coba teman-teman cermati berita terbaru Antam bahkan saat ini proyek produksi nikelnya sudah mulai bisa bertumbuh, produksi nikelnya melebihi estimasi awalnya. So kalau melihat ini, kalau Antam naik lagi ya masih mungkin juga, tapi dengan kenaikan yang sudah ANTM peroleh sampai 500% lebih, ini sudah di level resiko. Karena kalau kita mengacu ke BVPS-nya, maka Antam BVPS-nya harusnya di kisaran 700-an, 700 sampai 800. Oke, ini mengapa asing sama termasuk teman saya Pak Indra berani untuk akumulasi di harga segitu, di harga 400 ke bawah. Karena apa? Kalau mengacu ke BVPS, maka saham Antam harusnya di harga 700-an. Dari harga 400 ke 700 saja sudah hampir 100%, apalagi sekarang ke harga 2620. Nah, kan? Nah, makanya saya pernah share taktik untuk cari saham bagus cuma berlandaskan pada price book value PBV dan
level penurunannya yang sampai lebih dari 50%. Keuntungannya apa? Kita dapat saham yang secara kinerja belum optimal, sementara harganya sudah jatuh terlalu jauh. Artinya apa? Kita cuma butuh sabar untuk bisa mendulang cuan setelah sahamnya kembali bergerak normal. Kalau teman-teman bingung untuk cek saham, fundamental saham, ini ada, teman-teman bisa buka website screener21.com. nanti teman-teman silakan login, daftar dan login. Daftarnya gratis, daftar saja yang versi gratis, terus teman-teman silakan login. Setelah teman-teman login, ini saya kan secara sudah bisa login otomatis ya. Setelah teman-teman login, kalau teman-teman cuma pengen cari saham dengan kinerja bagus pada suatu sektor, saham suatu sektor, kita coba cek saham Demas ya. Kita coba cek saham Demas Pura Delta ini. Kita coba cek saham Demas. Setelah masuk sini, kalau cuma teman-teman pengen membandingkan sebetulnya di sektor yang sama dengan Demas, sektor saham apa yang paling baik, teman-teman klik di bagian related company sini. Klik di bagian itu, maka akan muncul saham-saham yang sejenis atau sektornya sama. Di sini industri properti dan real estate. Kita cuma tinggal cek. Di sini ada nilai, ada D, ada B, B. Cari yang nilainya paling bagus di sini. Cari yang nilainya paling bagus di sini. Di sini ada LPCK, nilainya B. Terus ada BIPP, nilainya juga B. Ada Kabak, nilainya B. Setelah itu, kalau teman-teman sudah dapat ini, ada CSIS, bukan, ini apa ini? Ada Niro, ada Force, terus ada PMII. Setelah ini teman-teman baru masuk ke RTI untuk coba cek detailnya, fundamentalnya seperti apa. Atau kalau teman-teman bingung, teman-teman klik aja di bagian result. Di bagian result ini klik di bagian fundamental analysis. Ini Stock Screener 21 sudah men-screening saham-saham yang secara fundamental paling bagus menurut analisis mereka. Di sini ada ketemu BIFA, ULTJ, APIK, TLKM, Antam, KLPF, INDF, Wood, ICBP. Ini beberapa saham-saham pilihan yang bisa teman-teman pakai. Intinya kalau di kondisi yang beresiko seperti ini, memilih sesuatu yang baik itu menjadi sebuah pilihan yang tidak bisa kita tolak. Karena itu meminimalisir resiko teman-teman dalam bisnis saham. Pilih yang memang barangnya baik, kalau bisa dapat di harga terbaik, harga saat penurunan terendah yang sanggup disentuh oleh saham tersebut. Setelah itu teman-teman tinggal tidur aja, tidak masalah ya. Syukur sahamnya berdividen. Artinya saya kan sudah pernah kasih video menghitung investor yang beli saham MBAP di harga 3.500, padahal MBAP pernah sampai ke harga 1.300. Di harga sekarang pun dikurangi dengan dividen yang diperoleh oleh investor tersebut, dia masih untung. Kenapa harus cari sesuatu yang sangat beresiko sementara teman-teman bisa menggunakan jalan yang tidak beresiko dan teman-teman masih bisa mendapatkan keuntungan? Ayo. Tidak ada jalan cepat kaya di saham. Ingat ya, tidak ada jalan cepat kaya di saham. Saham adalah sarana investasi. Ingat, saham sarana investasi dengan core jual beli. Makanya teman-teman bisa jadi seorang investor atau seorang trader. Seorang investor itu karena kita pakai core-nya. Core-nya adalah investasi. Dan seorang trader karena basis dari bisnis saham adalah jual beli. Dan seorang pedagang itu tidak ada pedagang yang tidak tahu barang yang dia beli.
pedagang bodoh namanya kalau tidak tahu barang yang dia beli. Apakah harganya kemahalan, apakah harganya kemurahan, apakah barangnya bagus, apakah barangnya enggak. Kalau seorang pedagang tidak tahu itu, maka namanya pedagang bodoh, ya enggak? So, ayo belajar. Banyak video yang bisa teman-teman pelajari. Kalau teman-teman mau cek fundamental saham, teman-teman juga bisa gunakan ini, lembarsaham.com. ini juga bisa teman-teman pakai. Mana itu lembar saham fundamental? Di lembarsaham.com ini cukup gampang juga buat teman-teman untuk menganalisis fundamental sahamnya, apakah sahamnya cukup bagus apa tidak. Kita bisa memperkirakan kira-kira nanti potensinya saham akan sampai ke harga berapa. Bisa juga menggunakan ini. Jadi kalau teman-teman bingung, teman-teman pakai ini aja, pakai Google, terus teman-teman tulis kayak gini. Sebentar. Ini masuk ke Google dulu ya. Masuk ke Google, terus teman-teman cari lembarsaham.com spasi apa saham yang teman-teman mau cari. Misalkan mau cari saham Prim. Oke, kita cari saham Prim. Nah, ini kan teman-teman dapat. Nah, teman-teman klik linknya. Teman-teman masuk ke halaman lembarsaham.com yang Prim, Royal Prima Tbk. Nah, dari sini kita bisa menganalisis banyak. Ada pertumbuhannya, terus harga wajarnya, nilai buku Prim di 250 ya. Terus kalau kita ke ikhtisarnya, kita bisa dapat sebetulnya saham ini ada di geraknya apa. Misalkan Royal Prima ini adalah perusahaan gerak bidang jasa pelayanan kesehatan dan lain-lain ya. Kita juga bisa memperkirakan potensi saham ini sudah bisa sampai ke berapa. Kita klik di dia, kita lihat di wilayah harga ini, nanti kita bisa lihat itu ya. Terus kita bisa juga melihat dari sini status kuartal terkini. Kalau sampai semua yang di sini hijau, sebenarnya potensi saham itu lumayan bagus ya. Kita juga bisa lihat ini adalah harga pergerakan satu sektor. Jadi harga pergerakan satu sektor di kisaran harga 280, sementara harga dari Prim adalah 220. So masih lumayan jauh. Seperti itu saja, nggak terlalu susah-susah. Kita juga bisa melihat ada websitenya, kita bisa masuk ke website Royal Primanya langsung untuk cek seperti apa cerita terbaru dari perusahaan yang sahamnya kita pegang. Oke, ceritanya seperti apa kita bisa baca-baca di sini. Ini ada versi bahasa Indonesianya dan versi bahasa Inggrisnya, nanti silakan teman-teman cari ya. Intinya saham tidak terlalu susah selama teman-teman ambil saham yang bagus, selama teman-teman ambil di harga bagus, selama teman-teman beli saham yang memang berdividen, teman-teman akan lebih aman berbisnis saham daripada teman-teman cuma mengikuti tren dan tidak paham apa yang teman-teman beli. Pastikan kalau teman-teman adalah seorang trader, seorang penjual, seorang pedagang. Kalau teman-teman seorang trader atau seorang pedagang, maka wajib buat seorang pedagang tahu barang yang dia beli dan tahu barang yang mau dia jual. Kalau teman-teman tidak tahu barang yang teman-teman beli atau tidak tahu barang yang akan teman-teman jual, itu artinya teman-teman bukan seorang pedagang, Anda hanya seorang gambler saham, dan gambler saham itu haram. Ingat, haram. Oke? Yes, itu saja. Intinya belajar. Bolak-balik lagi saya bilang, kalau analisis sudah teman-teman lakukan, pilihan yang bagus, saham yang bagus sudah teman-teman tentukan, apalagi sahamnya berdividen, harga yang bagus sudah teman-teman dapatkan, 90% sisa sukses di bisnis saham adalah kesabaran, karena kesabaran adalah 90% dari kunci sukses di bisnis saham. Itu saja, terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.